Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melatu Soleha dengan NPM 19110902. Di sini saya akan mengerjakan yaitu tugas menggunakan aplikasi MATLAB. Dosen pengampu Bapak Ardian. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang yang pertama, gaya gravitasi antara dua massa. Yang kedua, gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Dan yang ketiga yaitu gerak jatuh bebas. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu menggunakan aplikasi MATLAB. Untuk yang pertama ini, yaitu mengenai gaya gravitasi antara dua massa. Nah, Newton itu merupakan ilmuwan yang cukup penasaran dengan persoalan gravitasi. Sebelumnya, Newton itu juga sudah meneliti tentang gerak-gerak benda angkasa, terutama planet bulan. Menurut pandangan Newton, agar bulan tetap pada orbitnya untuk mengitari bumi, maka diperlukan gaya pada bulan. Sehingga, suatu hari, Newton melihat apel yang jatuh dari pohonnya ketika dia bersantai di halaman rumahnya. Lantas, meneliti lebih jauh gravitasi jatuh benda ini. Dalam pemikirannya, apel yang jatuh tadi akibat ada tarikan dari bumi. Newton lalu menghubungkan berbagai hal yang mempengaruhi gravitasi, yakni massa dan massa benda atau M, atau jarak pisah R antara benda-benda yang saling berinteraksi. Kemudian dianalisis dari peristiwa tersebut, maka muncullah hukum gravitasi Newton. Dan bunyi hukum gravitasi Newton adalah gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing benda, berbanding kebalik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Sehingga semakin besar massa masing-masing benda akan membuat gaya gravitasi semakin besar pula. Sebaliknya, semakin jauh jarak antara kedua benda akan membuat besar nilai gravitasi semakin kecil. Secara matematis, hukum gravitasi Newton ini dirumuskan sebagai F sama dengan M1 kali M2 per R kuadrat. Yang dapat kita ketahui bahwa F itu merupakan gaya tarik antara dua benda. G itu sebagai konstanta gravitasi umum yang besarnya nilainya 6,72 kali 10 min pangkat min 11 Newton M kuadrat kilogram. Dan M1 dan M2 itu merupakan massa benda masing-masing, sedangkan R itu merupakan jarak antara kedua benda. Nah, untuk penjelasan rumus MATLAB dapat kita ketahui di sini. Tugas yang pertama yaitu pada tugas 2.1.1 yaitu tentang gaya gravitasi antara dua massa. Di sini yaitu kita lihat this program calculates and display the gravitational forces between two masses. Input variables. Mass 1 input enter the value of mass 1 in kilogram. Mass 2 input enter the value of mass 2 in kilogram. Distance ini merupakan jarak yang tadi sama dengan 6 kali 6,7 kali X10 pangkat min 11.
force yang selanjutnya yaitu force sama dengan I kali massa 1 kali massa 2 per distance pada 2. Computes the value of gravitational force. Display force between the masses is newtons. Setelah kita ketikkan ini, lalu kita bisa run. Ini sudah saya run. Nah, kita bisa run lalu akan muncullah tampilan di command window ini. Setelah muncul di kolom command window ini, kita ketikkan yaitu nilai yang tertera pada modul MATLAB, yaitu 2,5. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka akan muncul massa yang kedua, yaitu kita dapat lihat lagi di modul MATLAB, yaitu 1,093. Lalu kita enter lagi, akan muncul enter the value of distance. Maka ini kita tuliskan yaitu kita ikuti tetap yang pada modul, yaitu 1,0 E-5. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul nilainya yaitu force between the masses is 16395000 Newton. Jadi ini untuk nilainya yang dapat kita ketahui. Untuk yang kedua, hukum kuadrat terbalik. Nah, hukum kuadrat terbalik ini itu diusulkan oleh Newton untuk menunjukkan bahwa gaya gravitasi yang bekerja atas dua benda berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara pusat-pusat benda. Nah, untuk mengubah arah pemisah atau D menghasilkan perubahan gaya. Yang gravitasi bekerja antara benda-benda karena dua kuantitas berbanding terbalik. Untuk peningkatan satu kuantitas menyebabkan nilai penurunan kuantitas lainnya. Artinya, bila peningkatan jarak pemisahan penyebab penurunan gaya gravitasi dan penurunan jarak pemisahan penyebab peningkatan gaya gravitasi. Dalam fisika, hukum kuadrat terbalik atau hukum kuadrat inverse adalah hukum fisika yang menyatakan kuantitas atau daya fisika berbanding terbalik dengan kuadrat jarak sumber pemancarnya. Nah, hukum kuadrat terbalik umumnya itu berlanjut ketika gaya energi ataupun kuantitas tidak berkesudahan dengan yang lainnya dan akan dipancarkan secara literal dari sumbernya. Karena lapang permukaan sebuah bola sama dengan 4 pi r kuadrat itu berbanding dengan kuadrat jari-jari, maka makin jauh kuantitas tersebut dipancarkan dari sumber, maka makin terbesar dari kawasan yang sebanding dengan kuadrat jarak sumber. Nah, dengan demikian, kuantitas yang melewati satu satuan lapang banding balik dengan kuadrat jarak dari sumber hubungan antara gaya gravitasi atau F graf para bumi
dan benda lain. Jarak yang memisahkan pusatnya D dapat dinyatakan dengan hubungan F sebanding dengan 1/D kuadrat F per F gravitasi sebanding dengan 1/D kuadrat. Nah, di sini dapat kita lihat rumus yang sudah saya tulis pada modul MATLAB. Dapat kita lihat yaitu we will show gravitation force follow inverse First law. Input variables mass 1 input enter the value of mass 1 in kilogram. Mass 2 input enter the value of mass 2 in kilogram. R input enter a positive value of distance in meters. R sama dengan input and enter positive value of distance is meter. Yang G ini adalah gravitasi konstanta, yaitu 6,67 kali 10 pangkat in 11, yaitu gravitational constant in the units of Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Untuk calculation R sama dengan R garis miring 200, calculate the distance R.2 dr 2 R. This is an area of 200 fluids force G kali mass 1 mass 2 distance kuadrat volt distance pangkat 2 force fluid 1,5 Y label distance in meters, Y label force in kilogram pounds. Nah, ini kan sudah saya tuliskan untuk langkah yaitu kita ini kan run kita tunggu maka akan muncul seperti ini. Lalu kita akan tuliskan yang sesuai pada modul. Kan di sini di kolom window ini ada tulisan enter the value of mass 1 in kilogram. Di sini kita tulis yaitu 2,5 sesuai pada modul. Lalu kita enter. Maka akan muncul lagi enter the value of mass 2 in kilogram. Kita tulis 1,093. Nah, selanjutnya kita enter lagi, maka akan muncul tulisan enter a positive value of distance in meters. Maka kita tuliskan 1,0 min 9. Lalu kita enter kembali. Kita tunggu sebentar.
Nah, figure 1 ini sudah muncul itu dapat kita lihat bahwa pada gambar utama ini di sini tertera bahwa sumbu Y yaitu force in kilogram meter per sekon ini yang berada di sini. Nah, sedangkan untuk distance in meter kuadrat ini merupakan grafik. Nah, grafik ini merupakan percobaan kita, yaitu dari yang 2.2. Untuk yang ketiga, yaitu gerak jatuh bebas. Nah, ini gerak jatuh bebas merupakan gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau nilai F0-nya sama dengan 0. Nah, jika selama ini benda itu jatuh dari hambatan udara itu diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap, yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu juga, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh itu tidak bergantung pada masanya, tapi bergantung pada ketinggiannya. Nah, ternyata fenomena di saat apel jatuh dengan sebelumnya yang saya jelaskan itu tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, tapi sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas itu sendiri. Nah, hal ini itu karena apel yang semua diam kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya sebuah gravitasi bumi yang bekerja pada apel secara matematis. Rumusan pada gerak jatuh bebas itu dapat ditulis yaitu Vt sama dengan V0 plus G kali T, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH sama dengan H V0 kali T plus 1/2 GT kuadrat. Yang mana Vt itu merupakan kecepatan setelah T detik dengan satuan meter per sekon. F0 itu merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. T merupakan waktu dengan satuan sekon. G adalah gaya gravitasi atau meter per sekon kuadrat. H merupakan ketinggian dengan satuan meter. V area of speed meter per sekon. Y sama dengan 9,81 di final input enter final time in sekon. dt sama dengan final per 500. T sama dengan 0 bagi dt bagi t final. I sama dengan I kali T. Langsung saja sekarang di sini langsung kita run. Nah, sekarang setelah kita run maka akan muncul di command window yaitu Entry 3 enter final time in sekon. Sini kita akan ketikkan yaitu 11,3. Setelah itu kita enter. Nah, maka akan muncul yaitu sebuah grafik. Grafik ini merupakan materi dari 2.1.3 yaitu tentang gerak jatuh bebas. Nah, pada sumbu Y yaitu V dan sumbu TV yaitu IF sendiri satuannya meter per sekon. T sendiri semuanya yaitu meter per sekon. Jadi ini merupakan tabel grafik dari 2.1.3
yaitu tentang gerak jatuh bebas. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan tentang praktikum MATLAB. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.